Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tito dalam acara kesayangan kita semua, Mami Podcast Muslim Millennial Podcast. Kali ini saya sendiri ya, partner saya sedang absen dan kita akan membahas seputar masalah yang sedang viral yang akan terjadi, yaitu April Mop. Dan pemateri kita di samping saya ada Ustadz Hanan Yasir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Tetap semangat. Tetap merasa luar biasa dalam menghadapi pandemi ini. Dan tetap jaga imun dan jaga iman. Betul. Teman-teman, selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan membahas yang akan Ustaz sampaikan. Siapkan persiapannya, catatan dan lain sebagainya. Kita akan mulai nanti sebentar lagi. Ustadz, kita akan membahas April Mop nih Ustadz. Sekarang di bulan Maret ya. Berapa hari lagi kita sudah masuk bulan April. Betul. Dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, ya, baik. Nah, untuk April Mop itu kan kadang kita dalam syariat Islam kan nggak boleh Ustadz ya, katanya Ustadz ya. Nah itu, tapi umat Muslim kita tuh kadang latah Ustadz. Ikut-ikutan ya. Betul. Itu. Jadi kita sebagai seorang Muslim harus bagaimana nih Ustaz menyikapi April Mop ini sebagai yang bagaimana harus kita mensikapi, bagaimana kita bersikap ya. Betul Ustaz. Terus terang ini menjadi sebuah kesedihan kita ya, ketika kita memiliki generasi muda yang latah. Segala sesuatu yang dirasa itu keren, cakep, menarik, betul, dan berbau milenial, kemudian langsung diadopsi begitu saja tanpa pernah ditimbang terlebih dahulu apakah boleh atau tidak. Kita tahu nanti April Mop adalah kebiasaan orang-orang di luar Islam. Biasanya mereka menggunakan tanggal 1 April untuk melakukan suatu kedustaan, bikin prank gitu. Diharapkan itu nanti menjadi sebuah bagian dari kehidupan mereka. Dan dalam Islam kita tahu orang berdusta itu nggak boleh. Dalam Islam orang ngeprank juga tidak boleh. Kita pura-pura melakukan sesuatu, ngerjain orang sehingga diharapkan nanti bisa menimbulkan efek yang diinginkan, itu tidak boleh. Dan sangat disayangkan bahwa kebiasaan berdusta, bikin prank ini bukan hanya terjadi pada tanggal 1 April saja. Sekarang sudah rata Mas. Sudah rata ya? Iya. Hampir semua channel YouTube. Hampir semua channel YouTube seperti itu. Mereka mencoba mengangkat channel mereka dengan membuat konten-konten yang mohon maaf kita katakan sampah ya. Konten receh. Isinya ngeprank, isinya gimmick, bikin sandiwara. Supaya nambah rating aja. Supaya nambah penonton. Dan sangat disayangkan justru channel-channel YouTube yang memang kontennya seperti itu banyak penontonnya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat kita suka konten-konten yang berbau seperti itu. Betul. Ada pranknya, ada gimmicknya, ada sandiwaranya, ada pura-puranya, ada kemunafikannya dan sebagainya. Nah, ini PR untuk kita semua pastinya. Betul. PR kita semua menyadarkan generasi muda kita, sungguh itu semua adalah tidak dibolehkan. Kita memang boleh bercanda, tetapi ada batasnya. Ada batasnya. Sebagaimana kita boleh ngomong Mas, tapi ada batasnya. Kalau omongan kita sampai menyakiti orang lain, kalau omongan kita sampai membuat orang lain terluka hatinya, maka kita tidak boleh untuk mengucapkan hal itu. Betul. Rasulullah sudah mewasiatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kalian termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik, atau diam itu lebih baik. Betul. Maka kalau kita belum bisa mengucapkan ucapan yang baik, paling enggak kita jangan berdusta. Paling enggak kita jangan menimbulkan sesuatu yang melukai hati orang lain. Paling tidak juga kita juga tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan bagi orang lain. Nah, ini sangat disayangkan Mas. Bahkan di beberapa channel YouTube ada beberapa YouTuber yang memberikan sebuah
saran dan tips agar channel YouTube kita cepat naik itu, maka buatlah diantaranya konten yang mengandung prank dan konten yang mengandung gimmick seperti itu. Ada sandiwara, ada kebohongan di dalamnya. Nah, seseorang berbicara, seseorang bercanda itu boleh, tapi ada batasnya. Sebagaimana orang berbicara juga boleh, tetapi ada batasnya. Orang berbicara sebagaimana orang yang masak dengan menggunakan garam. Allah berikan kita nikmat bicara. Kita bisa bayangkan kehidupan kita semuanya nggak ada yang bicara, akan menjadi sesuatu yang hambar. Semua diem-dieman hambar. Betul. Tetapi kalau ada percakapan kayak gini, kita buka YouTube ada percakapan, kita buka radio ada percakapan, hidup itu penuh warna. Betul. Tetapi dalam Islam ada batasannya. Ibaratnya garam dalam sebuah masakan. Coba kalau Mas Haji Rojali masak nasi uduk Haji Rojali nggak pakai garam, kira-kira enak nggak? Hambar saja. Pasti warungnya ditinggalin pelanggannya. Tapi kalau kemudian suatu hari masak, kemudian garamnya dibanyakin, kira-kira ditinggalin pelanggannya nggak? Iya, karena keasinan. Maka yang paling baik adalah di pertengahan. Hidup itu sedang-sedang aja, kata orang tua kita. Nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Sama juga dalam hidup kita bercanda itu boleh. Tapi kalau terlalu banyak bercanda sehingga ketemu teman pertama ketemu bercanda, di tengah-tengah bercanda, terakhir bercanda, teman kita sebel. Ini orang nggak ada kerjaan apa, kerjaannya kayak gini aja gitu. Maka dari itu Mas, fenomena yang kita dapatkan itu April Mop, saya kira sudah tidak musim lagi ya. Sekarang namanya ngeprank, ya hampir orang bikin game setiap saat. Betul. Kita buka YouTube, semua channel bikin prank semua. Dan rating penontonnya banyak banget. Maka ada kompetisinya tuh malah. Ada kompetisi bikin prank, betul. Ada ngelawak, ada kompetisi. Ada lawaknya, betul. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, kita terikat dengan aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung kalau kita berpegang pada aturan itu. Betul. Tapi kita akan menjadi orang yang sengsara jika kita berlepas diri dari aturan yang telah Allah turunkan. Hidup kita hanya sementara, sedangkan akhirat adalah kekal abadi dan selamanya. Apakah kita akan menjual akhirat yang kekal abadi dan selamanya itu hanya untuk mendapatkan dunia yang fana, hanya untuk dapat subscriber sebanyak-banyaknya kita rela menjual agama kita? Tentu tidak. Hanya untuk mendapatkan viewer atau mendapatkan follower sebanyak-banyaknya lalu kita melakukan hal-hal yang Allah murkai? Tentu tidak. Maka ini nasihat untuk kita semua, nasihat untuk teman-teman yang masih merayakan atau melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan kebohongan, kedustaan, apalagi ini sudah mau tanggal 1 April, maka bertakwalah kepada Allah, karena sungguh apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita mengucapkan yang baik itu semua tercatat di sisi Allah. Kita mengatakan yang buruk itu tercatat di sisi Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sesuatu ucapan yang terucap, ada satu prank yang dikeluarkan kecuali itu tercatat di sisi malaikat sang pencatat. Bertakwalah kepada Allah, apalagi negeri kita sedang ditimpa suatu musibah. Kita sudah setahun ini bertetangga, berdampingan dengan corona, berserta dengan dampaknya. Kita butuh rahmat dari Allah, butuh pertolongan dari Allah. Maka jangan sampai justru kita mendatangkan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla murkai. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita dekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya agar Allah menurunkan rahmatnya kepada bangsa kita. Apalagi bulan April ini Mas, kita sudah masuk Ramadan. Iya, bentar lagi sudah. Iya, pertengahan April Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir untuk diri kita. Maka kita persiapkan diri kita. Ibaratnya kita punya motor, punya mobil lama nggak dinyalain, kita nyalain dulu, panasin dulu. Kita mulai baca Al-Quran yang mungkin selama ini kita lupa Al-Qurannya taruh di mana. Kita mulai puasa sunnah yang selama ini mungkin kita nggak pernah puasa sunnah. Kita mulai hidupkan malam kita dengan salat tahajud.
supaya nanti ketika masuk Ramadan kita siap dengan sholat tarawih kita. Betul, Ustaz. Jadi jangan sampai kemudian pas masuk Ramadan kita tarawih imamnya bacanya panjang banget kita kabur. Kita udah jenuh ya Ustaz. Cari masjid yang lebih Yang cepat. kulhu aja deh kalau gitu. Kul huwaile gitu ya. Kul huwaile, gitu. Iya, cari masjid yang lebih cepat gitu. Betul. Nah, maka ini waktunya pemanasan karena kita tinggal 30-an hari lagi, Mas. 30 ya. Jadi kita tinggal 30 hari lagi, bikinlah konten-konten silahkan, tetapi yang mengajak orang lain untuk berbuat ketaatan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena kalau kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, insya Allah kebaikan yang dilakukan oleh orang lain akan menjadi pahala buat kita. Amin. Ibaratnya MLM pahala, Mas. Tapi kalau kita bikin keburukan, kita bikin konten yang ada unsur pranknya gitu. Iya. Lalu ternyata viewernya banyak nih, orang yang nonton banyak, sehingga membuat orang lain juga ingin melakukan hal yang sama dengan kita. Ketika ada orang lain meniru perbuatan kita, padahal itu adalah sesuatu yang salah, kita dapat dosanya, Mas. Betul. Ibaratnya kita dapat jariah dari dosa itu sendiri. Kita tidak melakukan dosa, tetapi kita mendapatkan keburukan dari dosa itu karena kita mengajarkan orang lain dan memberikan contoh kepada orang lain untuk melakukan satu dosa tertentu. Nah, itu Mas, pokoknya fokus Ramadan aja. Kita sudah mau masuk Ramadan, nggak usah sibukkan diri kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Semoga kita sehat selalu. Amin, dagangan antum, niaga antum juga berkah semuanya. Amin. Tapi awan Ustaz, Ana mau tanya, kalau dulu Rasulullah atau para sahabat itu bercanda juga nggak sih Ustaz? Artinya ada riwayat-riwayat dulu bercanda atau punya lelucon yang sehingga Rasulullah juga dulu bercanda dengan para sahabatnya. Rasulullah juga bercanda dengan istri-istrinya. Bahkan di antara contoh bercanda Rasulullah yang paling terkenal adalah Rasulullah pernah adu lari dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pada saat itu Rasulullah mengalah kepada beliau untuk memberikan suatu kebahagiaan di hati istri beliau radhiyallahu anha. Dan ini dibolehkan. Jadi dalam bercanda kita dibolehkan karena itu bumbu kehidupan. Tetapi mohon ketika bercanda jangan sampai kita melanggar batas-batas syariat Islam. Ujar bohong atau kita bohong untuk menimbulkan gelak tawa orang lain, atau kita merendahkan orang lain, ngejek-ngejek orang lain untuk menimbulkan gelak tawa, atau kita bercanda dengan cara melakukan hal-hal yang Allah larang, maka sebisa mungkin itu dihindarkan. Karena sungguh semua dari ucapan kita, perbuatan kita akan dicatat di sisi Allah, dan kita akan melihat di akhirat kelak apa yang sudah kita lakukan. Siapa menanam, dia akan memanen. Dia akan menuai hasilnya. Nah, gitu Mas. Baik Ustaz. Terima kasih, ini informasi yang sangat berharga sekali. Jazakumullah khair semuanya. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, insyaallah dapat menambah aksanah ilmu kita Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Mas.